Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan eh, di samping ada sepak bola ya. Udah mulai main belum Mas Subsi malam ini? Sampun dokter. Oh, sampun ya. Ini teman-teman yang datang ke sini adalah teman-teman yang lebih senang mencari ilmu daripada nonton sepak bola berarti ya. Keren. Oke. Oke, jadi ini adalah konsulan ya kemarin di ruang semi intensif ya. Pasien dengan ini kok nggak bisa tak ini oke. Jadi ECG monitornya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Apakah ini heart rate-nya di sini tertulis hanya 46. Apakah benar 46? Nah, itu pertanyaan tuh. Apakah benar 46? Nah, tensinya cukup baik, saturasi cukup baik, respirasinya cukup bagus. Tapi apakah benar 47? Nah, itu juga pertanyaan tuh ya. Oke, jadi ini saya share di IG Story Dr. Erika, kemudian teman-teman banyak yang menjawab sinus dengan PVC begini. Alhamdulillah. Dan karena menurut saya ya ini sinus dengan PVC begini ya. Ada beberapa yang menjawab dengan PAC begini. Ya, ada yang menjawab beberapa dengan bukan sinus gitu. Ya, tapi kalau kita lihat secara detail sedikit ya, teman-teman, saya lihat ini ada gelombang P diikuti oleh GRS, kemudian dari satu GRS lebar. Suatu GRS lebar yang bentuknya aneh, white, bizarre, itu paling sering adalah PVC. Ada sih kemungkinan suatu PAC aberran gitu ya, tapi nanti saya kira yang paling sering adalah PVC. Dan heart rate 47 ini sebenarnya bukan heart rate 47, ini monitornya menghitung, mungkin yang dihitung adalah PVC-nya aja. Sementara sebenarnya heart rate sebenarnya bukan 47, jadi ini sebenarnya bukan bradikardi. Karena nanti ada EKG 12 liter ya. Nah, perlukah terapi? Nah, ini ternyata sebagian besar teman-teman menjawab perlu terapi gitu. Nah, kira-kira perlu nggak nih? Nanti Dokter Erika bisa komen sedikit ya. Apakah perlu nih kita terapi nih pasien ini gitu. Karena kalau perlu seberapa urgent kita perlu memberikan terapi pada pasien seperti ini dengan kondisi hemodinamik yang stabil. Saya berikan beberapa option dokter, ini ada amiodarone syringe pump. Oh, banyak yang memakai, tapi sebagian tidak mau. Saya tidak mau itu amiodarone syringe pump. Kemudian lidokain. Nah, lidokain banyak yang tidak suka, Dok, ya. Sebagian besar tidak ya. Ada yang memberi bisoprol tablet. Sebagian besar tidak memberikan bisoprol tablet. Nah, very good. Nah, sebagian besar itu 94% ini yang menjawab kurang lebih sekitar 500-an, Dok. Karena IG kita ini ada 25.000 yang nonton, sekitar 500 sampai 600. Itu setuju dengan cek elektrolit dulu sebelum memberikan terapi. Ya. Ada nggak yang memberikan magnesium? Nah, ini maaf ini agak ilmu di luar guideline ya. Ini memang saya kadang-kadang memberikan magnesium meskipun hasil elektrolit belum ada ya. Gitu. Lagu yang sesepuh-sepuh ya kayak Pak Haris nggak ada? Terus tentang magnesium nih, walaupun ini masih kontroversi, teman-teman kalau ingin nonton bisa di sini, ada di YouTube saya. Ya. Kemudian ini pasien saya dilapori makin bertambah sesak. Riwayatnya seamame dengan fototoraks seperti ini. Apakah usul teman-teman ada ekstra furosemid, nebulizer atau ISDN pump? Ya. Nah, satu hal, memang ini gambarnya tidak begitu jelas banget ya, namanya juga diambil dari komputer ya. Tapi sebenarnya ini tidak khas untuk suatu udem paru. Ya, ini adalah gambaran bronkiopneumonia ya. Kemudian ada TB miliar, DD TB miliar ya. Dan memang pasien ini dengan leukosit yang tinggi, jadi memang ada infeksi di situ. Jadi saya kira yang pas menurut saya ya nebulizer, bukan furosemid atau ISDN pump. Gitu. Nebulizer untuk parunya. Ya. Apalagi dengan ada riwayat CA-MAME, ya, kita harus curiga kemungkinan suatu metastase misalnya. Apakah perlu echo? Nah, karena sebenarnya kalau pasien seperti ini menurut saya sih tidak wajib untuk echo, tetapi kalau mau di echo ya boleh aja, apalagi kalau pasien BPJS ya. Kalau semua di echo nanti plafonnya habis. Gitu. Tapi ya boleh sih, boleh dilakukan echo, dan yang jelas sudah dilakukan cek elektrolit dengan hasil demikian. Kalsiumnya rendah, Dok, dan kemudian magnesiumnya juga ikut rendah. Dan ini pilihan teman-teman, dari keduanya mana yang paling memicu PVC? Nah, teman-teman banyak yang menjawab hipomagnesium. Udah pinter-pinter semua ya. So, akhirnya sesuai dengan anjuran teman-teman ya. Enggak sih, ini sebelum teman-teman memberikan advis magnesium, saya juga sudah memberikan magnesium. Saya memberikan 5 gram MgSO4 dan CA-gluconas. Kemudian hasilnya demikian.
ya. Cukup baik ya, PVC-nya sudah tidak jadi begini lagi, dan sekali lagi heart rate-nya sebenarnya tidak terlalu bradikardi ya, 81 ya. Nah, satu hal monitor kita, saya mau menyampaikannya, monitor kita itu kadang-kadang tidak pas ya. Kalau ini lead-nya di lead 3 misalnya. Kemudian ini saya soalnya sempat dilapori perawat. Dok, ini pasiennya bradikardi dok, kita kasih SA gimana dok? Sebentar, coba kamu foto dulu. Kita foto di videokan ke saya. Loh, memang di heart rate-nya kelihatan 47, tapi sebenarnya bukan 47 ya. Jadi ketika hemodinamiknya cukup stabil, jangan tergesa-gesa. Kita ganti ininya, dan akhirnya dapatnya ya 80 sekian gitu ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi itu yang bisa saya share untuk kasus ini. Monggo mungkin Dokter Erika kalau ada tambahan dok, teman-teman udah menunggu ini, silakan dok. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Dokter Yusuf, ini nyambi ada suara macam-macam. Enggak apa-apa dok, siap dok. Iya, matur nuwun. Jadi memang pertama saya sangat kagum dengan Dokter Yusuf dan tim ya, yang bisa begitu aktif untuk menyebarkan EKG di Instagram. Saya rasa itu suatu hal yang luar biasa, dan story-nya kalau di Instagram sangat ditunggu oleh teman-teman karena aplikatif, ilmunya sangat bermanfaat untuk sehari-hari dan tidak selalu melulu harus mengikuti guideline karena memang maaf ya dok. ya itu menarik sekali Dokter Yusuf karena sangat gampang kalau kita hanya melaksanakan guideline-nya, tapi susahnya adalah bagaimana mengaplikasikan segala macam teori itu dengan kenyataan yang ada di lapangan kita, khususnya di Indonesia yang kita tahu pasti banyak kendala, baik itu untuk penegakan diagnosis ataupun untuk terapi. Jangankan di daerah ya, di kota-kota yang besar juga kadang obat anti aritmia dan lain-lainnya juga terbatas khususnya untuk ini. Jadi memang yang saya apresiasi adalah bahwa Dokter Yusuf dan tim bisa mengintegrasikan semua itu, dan akhirnya ya tentunya akan dikembalikan ke pemirsa apa yang nantinya akan dipilih sebagai terapi. Maaf ya Dokter Yusuf. Siap. Ya, jadi memang kalau tadi kita melihat kita melihat gangguan irama, khususnya aritmia dan khususnya VES, tentu kita tidak hanya melihat oh iya ada VES kemudian kita memberikan terapi anti aritmia. Artinya kita harus melihat underlying pasien ini, sama seperti yang tadi Dokter Yusuf sampaikan. Oh ini pasien 70 tahun dengan VES. Saya rasa simptomnya tidak relate dengan VES-nya. Dan kemudian underlying lainnya bahwa dia ada ke arah pneumonia, bahkan ke arah curiga TB miliar, apakah kita harus menterapi VES-nya? Saya rasa juga tidak selalu seperti itu. Jadi mungkin memang ada beberapa hal yang bisa kita pegang sebagai klinisi ketika kita menemui ventricle extrasystoles. Secara gampangnya lihat saja apakah ada penyakit jantung struktural apa tidak. Itu dulu yang kita pegang, karena kalau itu nggak ada, insya Allah VES-nya kebanyakan tidak akan bahaya dan kita tidak buru-buru untuk melakukan terapi. Nah, secara klinis bagaimana? Tentu dari anamnesis terkait dengan VES yang biasanya sudah kita takutkan menimbulkan aritmia ventrikel yang berbahaya sampai sinkop misalnya. Dari anamnesis seperti itu, atau riwayat sudden death di keluarga kurang dari 40 tahun ada apa tidak, seperti itu. Kemudian tentu dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat ada kardiomegali apa tidak, ada bising apa tidak. Sepanjang kita mendengarkan jantungnya bunyinya baik-baik saja dan tidak ada kardiomegali dari pemeriksaan fisik, kita bisa lebih tenang, tidak perlu buru-buru untuk melakukan terapi VES-nya. Nah, kemudian dari EKG kita juga bisa lihat apakah itu hanya VES toh, atau kita bisa melihat misalnya ST depresi atau perubahan STT segmen seperti itu yang mengindikasikan kemungkinan besar ada penyakit jantung struktural. Jadi EKG kalau kita ada aritmia tentu jangan dilihat aritmianya saja, baca EKG tetap detail seperti biasa, gelombang P, PR interval, QRS voltase dan lain-lainnya, STT segment changes dan lain sebagainya.
Dan kalau EKG-nya tenang-tenang saja, dalam arti ya hanya ada VS saja, dan yang lainnya normal, kita bisa melihat ronsennya. Kita bisa melihat ronsennya apakah ada kardiomegali apa tidak, seperti itu. Sangat gampang dilihat dari CTR-nya besar apa tidak. Kemudian pinggang jantungnya hilang apa tidak. Kalau jantungnya kecil ya insya Allah tidak ada penyakit jantung struktural. Jadi dari parameter tersebut, kalau kita yakin, oh ini VS-nya pada struktur jantung yang normal, kita bisa lebih tenang. Nah, berikutnya tentu kita melihat yang detail. Ini sebelum sampai ke pemeriksaan penunjang yang lainnya termasuk elektrolit. Kita bisa melihat yang lebih detail morfologi ventricle extrasystole-nya. Salah satu morfologi VES yang paling sering muncul adalah VES yang asalnya dari outflow tract right ventricle atau outflow tract left ventricle. Kalau VES yang munculnya dari situ, insya Allah 97% itu benign. 97% itu benign. Nah, Dr. Yusuf punya gambaran EKG 12 lead-nya nggak untuk pasien ini ya yang pas ada VES? Ada, sebentar dok. Cuma belum saya masukkan ke... Ya, jadi kalau teman-teman bisa mengenali gambaran VS yang tipe ini, itu nggak usah terlalu berpikir hal-hal yang mengkhawatirkan seperti VT atau VF ya, karena kebanyakan itu adalah benign, dan itu VS itu sangat sering ditemui dalam praktek klinis sehari-hari. Jadi biasanya nanti kalau mungkin Dr. Yusuf punya gambaran 12 lead-nya, saya bisa menunjukkan. Biasanya kalau gambaran EKG VES yang asalnya dari outflow tract right atau left ventricle, yang saya katakan benign, itu adalah kalau morfologi ventricle extrasystole-nya itu left bundle branch block. Jadi kalau VS kita lihat dulu di precordialitnya ada left bundle branch block. Dan kemudian artinya kalau dia left bundle branch block asalnya dari bilik jantung yang berlawanan. Kalau dia left bundle branch block berarti asalnya dari right ventricle. Tapi kalau sebaliknya dia right bundle branch block asalnya dari left ventricle. Saya coba share screen, Jadak. Sudah ketemu ini ECG-nya? Ya. Oke, saya bisa anonet di sini. Oke. Oke. Jadi kita lihat di V1, V2, precordialit sini ya. Ya, kita lihat di precordialit. Morfologinya di V6, VES-nya adalah left bundle branch block. Berarti kalau dia LBBB, asalnya dari right ventricle. Ya. Kalau dia right bundle branch block artinya di P1-nya gambaran kuping kelinci, maka asalnya dari arah yang sebaliknya. Adik, tolong sebentar aja. Ya, jadi kalau left bundle branch block di V6 ada kuping kelinci seperti ini, maka dia asalnya dari right ventricle. Nah, itu dulu. Kemudian bagaimana tahunya bahwa itu dari outflow tract atau daerah yang lainnya, kita lihat dari 2-3 AVF. 2-3 AVF. Kalau VES-nya upright seperti ini, positif semua. Ya, berarti dia asalnya dari outflow tract. Jadi kombinasi ini dan ini, insya Allah VES-nya kebanyakan benign. Itu salah satu tanda pertama bahwa ventricle extrasystole-nya benar. Tapi kalau kita melihatnya yang sebaliknya, misalnya VES-nya, oke, bentuknya mau right bundle, sebentar, mau right bundle atau left bundle, tapi di inferiornya negatif, ya itu biasanya asalnya dari apex. Ini hati-hati, biasanya kita harus mengeksklusi penyakit jantung struktural. Tapi kalau pada pasiennya Dr. Yusuf ini kan, bentar deh, saya clear. Jadi kalau pada pasiennya Dr. Yusuf ini gambaran EKG-nya adalah morfologinya morfologinya left bundle branch block di V6 dan kemudian di inferiornya positif semua.
VES-nya dalam arti dominan R itu biasanya berarti ini dari right ventricle outflow tract. Jadi insya Allah benign. Itu cara gampang untuk melihat VES. Tapi ada beberapa hal yang juga kita harus lihat adalah seberapa jauh jarak dari ventricle extrasystole, awal ventricle extrasystole ke sinus sebelumnya. Ini jaraknya berapa? Kita sering bilangnya adalah coupling interval. Coupling interval. Semakin pendek coupling interval, Aku mau bikin bos. biasanya kurang dari 320 milisecond. Mereka bilang itu salah satu tanda maligna. Jadi biarpun outflow tract, tapi kalau jaraknya ini pendek banget, awal dari QRS sinus ke awal QRS VES itu kurang dari 320, artinya berapa kotak itu? Bagi 4. Bentar ya. 6 kotak ya. 320 milisecond. Maka itu biasanya salah satu tanda yang harus kita waspadai, karena berarti artinya VES-nya mendekati gelombang Tengu, bisa menyebabkan RONT. Begitu Dokter Yusuf. Oke, terima kasih sekali Dokter Erika untuk pencerahannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya bersama keluarga ini. Saya yang mohon maaf, gangguannya banyak. Oke, terima kasih dokter. Mungkin tidak apa-apa dok. Setelah ini nanti kapan-kapan kita menunggu jadwal selonya dokter Erika ini untuk memberikan lebih detail sedikit tentang kuliah tentang PVCIG. Tapi terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Monggo dok dilanjutkan dengan putra-putra. Tidak apa-apa dok. Ini saya masih ada satu sesi sama teman-teman semua ini. Terima kasih. Iya, matur nuwun sangat Dokter Yusuf. Sama-sama Mbak. Mas sama-sama dok. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ini saya akan ada satu lagi yang apa namanya sebentar. Tadi menarik kan ya dari Dokter Erika kan? Nah, pasti senang. Suatu hari kita akan ada kuliah dengan beliau ya. Beliau masih ada hutang sama saya soalnya. Enggak, guyon aja. Jadi ini saya akan ada tambahan sedikit tentang sebentar. Tentang kasus STEMI ya, tentang kasus STEMI. So ini sedikit detail aja, bukan detail, basic aja tentang kasus STEMI. Saya kira sih teman-teman sebenarnya udah pada ahli semua ya. Oke, so saya akan share slide dulu sebentar. Oke. So, ini adalah pembahasan tentang soal 298, 299. Ini hampir 1 bulan ya soal ini nganggur di Instagram maupun Telegram. Mohon maaf ini karena entah kenapa ini bulan Desember akhir tahun pasien bludak ya di rumah sakit ya. Mungkin karena orang udah pada takut, jadi yang nyeri dada pada datang ke rumah sakit. Kita bisa melakukan tindakan itu sehari sampai 5, 6. Saya kira semuanya di hampir semua rumah sakit semuanya sangat sibuk semua ya. Dia pulang udah malam, udah loyo gitu ya. Jadi mau bikin ini tuh enggak jadi. Udah macet ya. Oke, so kita akan mulai ya sedikit. Oke, so ini adalah soal 298 ya. Laki-laki 65 tahun, pensiunan guru. Kalau teman-teman lihat ya, apa sih yang khas pada pasien ini yaitu sebentar, ini tak taruh sini atau tak taruh terus. Oke, jadi beliau ini keluhan nyeri dada saat mandi dan makan, kurang lebih 2 hari ini. Saat mandi dan makan, kurang lebih 2 hari ini, ex-smoker, tensinya 100/60, beliau sudah on bisoprolol, aspirin, atorvastatin, dan isosorbit dinitrat. Nyerinya enggak terus-terusan, tetapi terutama pada waktu aktivitas, mandi, makan, terus aktivitas. Ketika diam, dia enggak nyeri. Ya. Ini adalah ECG-nya. Di mana kita lihat yang khas adalah ada gelombang Q di L3, AVF, dan 2. Jelas ini kalau itu kita anggap sebagai 1, kita bisa menganggap ini sebagai STEMI.
tapi sudah resolusi lengkap, ya, sudah hari keberapa sekian gitu. Tapi kok nyerinya baru 2 hari ini gitu. Dan nyerinya tapi tidak yang khas untuk suatu unstable angina karena ada hubungannya sama aktivitas saja. Ya. Jadi saya lebih cenderung menganggap ini sebagai old myocard infarct. Ya, kita lihat nih jawaban teman-teman. Ini Mas Fatih, terima kasih Mas Fatih udah jawab di Telegram. Ini beliau menjawab sebagai STEMI inferior. Karena memang tadi ada slightly ST elevation di lead 3 ya. Kemudian yang diberikan obat-obat untuk STEMI, begitu juga dengan sebelumnya Mas Wikrama, terima kasih udah jawab. Beliau menjawab sebagai recent STEMI inferior, karena sudah ada gelombang Q, berarti sudah recent STEMI. Cek troponin, Mas Fatur Rahman juga menjawab curiganya suatu old myocard infarct dan suspek IMA inferior juga. Mas Anton menjawab sebagai STEMI inferior dengan VS. Karena memang ada gelombang Q dan ada slightly ST elevation di lead 3. Cuma kalau kita lihat dari anamnesa tadi ya, itu nyeri dadanya tidak khas suatu ACS ya, karena ada hubungannya sama aktivitas. Jadi apa yang saya kebetulan pasien ini datang ke poli gitu ya, datang ke poli. Apa yang harus saya lakukan nih waktu ke poli? Terus terang di awal saya curiga ini old ya, so saya hanya melakukan echo. Ada jawaban dari Instagram ya, teman-teman dari Instagram juga ikut jawab. Ini saya di Instagram, OMI inferior lateral, Mas Aris, OMI inferior, non STEMI anterior, curiga satu valence, STEMI inferior, Mas Yul Purnama, Mas Hendra, STEMI inferior. Jadi ada yang STEMI, ada yang OMI gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong ini suatu STEMI, harusnya ST elevasinya 1 mili, minimal 1 mm. Tadi kalau tidak salah di lead 3 memang ada 1 mili, tapi yang di lead lain itu enggak sampai 1 mili. So hasil echo, saya echo hipokinetik berat inferior, dan tapi tidak tampak aneurism, jadi hanya hipokinetik berat di inferior aja. Akhirnya pasien saya lakukan angiografi. Sama sekali tidak saya cek troponin. Tidak saya cek troponin karena saya yakin ini suatu old myocard infarct, dan kita dapat di right coronary artery jelas ada suatu chronic total occlusion, ini CTO ya di sini, ke bawah nggak ada CTO. Kemudian left circumflex juga CTO di sini, tapi lihat dari intermediate branch sama LAD dia memberikan kolateral ke right coronary artery. Jadi jelas ini adalah semuanya adalah suatu CTO di LCX maupun RCA. So ini lihat, tapi apa yang bikin nyeri dia hari-hari ini? Kita lihat di sini hari-hari ini ada nyeri karena tolong yang mic-nya dihidupin, bisa dimatikan dulu. Oke, Mas Rudi bisa bantu. Nah ini lihat ini. Nah tadi yang bikin dia nyeri adalah karena ada ini. Lesi yang sangat signifikan di LAD, di mana LAD-nya ini adalah donor vessel, di mana dia yang memberikan kolateral ke right coronary artery, itu sebenarnya beliau nyeri gitu. Tapi jelas inferiornya itu sudah lama gitu ya. Pasien ini jelas indikasi bypass, tapi beliau tidak bersedia untuk bypass. Jadi terus terang dengan asuransi yang agak terbatas ya, akhirnya saya melakukan tindakan hanya pada LAD aja. RCA dan LCX yang CTO tidak saya lakukan tindakan dengan harapan paling tidak mengurangi keluhan sebagai sumber kolateral buat. Nah, ini adalah hasil post PCI di sini LAD pasang stent, dan ini adalah kolateral yang sangat bagus ke right coronary artery ya. Jadi saya kira ECG yang tadi itu bukan STEMI ya, tapi adalah suatu old myocard infarct inferior dengan hanya iskemia di anterior, tapi satu hal Hanif. Kita assess sebagai unstable angina karena mulai 2 hari mulai nyeri-nyeri gitu ya. Jadi bisa teman-teman assess sebagai 2 porsi karena 2 hari ini mulai nyeri bisa. Oke, so kemudian ini adalah soal 299. Wanita 70 tahun dengan nyeri dada dan sesak kurang lebih sejak 12 jam sebelum masuk UGD. Kondisi yang sama pernah dialami seminggu yang lalu. Nah, sudah nyeri dada dan sesak, membaik tanpa obat. Tensi 137/70, ronki positif di paru,
respiration rate 30 kali per menit. Berat badan atau menunjukkan dan tampak kurus. Hipertensi jarang minum obat. Apa nih bacaan ECG-nya? Kita lihat di sini irama sinus jelas ya. Yang jelas di sini ada ST elevasi, lihat ini di V1 ada slightly ST elevasi, V2-nya jelas, V3-nya jelas. Nah, pertanyaannya ini STEMI atau enggak gitu. Ini sebenarnya sudah beberapa kali soal sudah saya ulang di beberapa kali pertemuan. Ini adalah jawaban dari salah satu yang menjawab. Hanya satu yang menjawab di Telegram yaitu Mas Fatur Rahman. Beliau curiga ini adalah suatu STEMI anterior, ya. Sementara di Instagram ada banyak variasi, ada yang bilang STEMI anterior, ada yang bilang suatu androseptal DD LV aneurysm, ya. Ada LV aneurysm. Nah, ini teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar tentang LV aneurysm bisa mempertimbangkan tentang diagnosa dari LV aneurysm pada beberapa pasien dengan ST elevasi. Bagaimana cara mendiagnosanya? Udah banyak di YouTube saya, ada 2 video kalau nggak salah, STEMI or not, ini yang satu, kemudian ada lagi ST elevasi tentang aneurism juga ada. Nanti teman-teman bisa cari di sana tentang lebih detail di situ. Jadi intinya adalah untuk membedakan antara differentiate antara akut anterior dengan LV aneurysm adalah dari penelitian ini. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Ini nanti electrocardiogram untuk differentiate ini. Intinya kalau ada, lihat ini. Ini. Kalau first rule-nya agak susah ya. Rata-rata TW V1 sampai V4 dibagi QRS di lead V1 sampai V4 terlalu kompleks. Jadi ya saya biasanya pakai second rule aja. Salah satu rule, cari yang TWV-nya paling tinggi ya. Kemudian dibagi dengan amplitude dari QRS. Jadi kita lihat ini gelombang T-nya berapa, dibagi amplitude dari QRS dari atas sampai bawah. Itu aja. Kalau ya, saya balik, kalau kurang lebih dari lebih sama dengan 0,36 maka mengarahnya ke akut STEMI. Tapi kalau kurang dari 0,36 maka kemungkinan suatu LV aneurysm. Ya, walaupun tidak pasti ya, tapi lumayan lah. Spesifitinya 81%. Akurasinya 89,3%, sensitivity-nya 91,5%. Ini contoh lah. Contoh ini misalnya pada ST elevasi nih, ini DV3. Gelombang T-nya berapa, QRS-nya ke bawah berapa? T-nya 6, QRS-nya 18. T per QS rasio 0,33. Jadi kemungkinan ini adalah suatu LV aneurysm. Nah, pasien ini kalau teman-teman menghitung, ini kurang dari 0,36. Ya, jadi ini mengarah ke LV aneurysm. Membuktikannya bagaimana? Pakai echo. Nah, ini adalah echo-nya, di mana pada level anteroseptal anterior ini ada bentukan seperti aneurisme. Ya, kalau udah, memang ini harus kardiologis yang bikin ya, echo ya. Dan di sini karena lihatnya ada trombus di sini, karena saking diemnya dari pembuluh darah ini. Terus jadi apa yang harus kita berikan pada pasien ini? Troponnya negatif. Kita cek dan troponnya negatif. Jadi ini pasien dengan heart failure sebenarnya. Kita berikan pertama di UGD kita berikan DAPT karena teman sejawat UGD curiga suatu STEMI. Tapi kemudian berikutnya DAPT ini kita stop. Ketika kita echo troponin negatif kita dapatkan trombus. Jadi yang kita berikan diuretik, spironolakton ya, furosemid spironolakton, arni, carvedilol tapi low dose ya. Dan isotorbut pump dan kita berikan heparin sambil konkomitan kita berikan warfarin. Jadi warfarin ini kan kerja butuh waktu ya, 2-3 hari baru mencapai INR yang kita butuhkan, kita harapkan bisa menghilangkan trombus. Nah, sementara warfarin ini belum kerja, maka pasien kita berikan heparin supaya trombusnya tidak bertambah. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja di chat. Silakan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan. Kalau udah jelas ya alhamdulillah. Oke.
Oke, Mas David ini direct message ke saya. Malam dok, izin pertama. Apakah SGLT2 inhibitor boleh ditambahkan? Boleh banget, Mas. Boleh banget pada pasien ini boleh diberikan. Memang pada pasien ini belum saya berikan pada waktu itu. Kenapa? Karena limitasi biaya ya. Jadi saya antara kalau boleh milih nih, ARNI kan sudah agak mahal ya. Sementara SGLT2 inhibitor juga agak mahal juga. Jadi saya pilih ARNI dulu, bukan SGLT2 inhibitor dulu. Ya. Saya pilih ARNI dulu. Kalau saya lebih percaya ARNI daripada SGLT2 inhibitor untuk pasien heart failure. Jadi first line-nya menurut saya ARNI. Ya. Tapi kalau memang pasien mampu, boleh langsung diberikan SGLT2 inhibitor pada pasien. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin yang lain? Bisa direct message, bisa dilihat untuk semuanya. Apapun yang saya sampaikan sini tidak selalu benar ya, karena saya sendiri ini juga bisa saja salah, bisa aja mungkin kurang pas ya. Tapi ya ini sebagai pembelajaran buat teman-teman semua. Udah? Nggak ada lagi? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di sesi kita. Oh, ada lagi. Oke. Mbak Sinta. Oke, izin bertanya dok, jika ada peningkatan ST segmen di V2, V3 disertai nyeri dada, bagaimana langkah kita dalam menentukan ini suatu STEMI anteroseptal, LV aneurysm, STEMI LV atau variasi normal mengingat banyak kasus. Jadi gini, satu kalau memang itu nyeri dadanya khas dan teman-teman merasa belum yakin bahwa ini suatu LV aneurysm dari kriteria yang ada, ya, maka anggap aja sebagai STEMI. Tetapi sekali lagi keputusan untuk memberikan misalnya trombolitik atau kemudian langsung ke cath lab itu kan dilihat dari dokter SPCP ya. Beliau yang akan menentukan apakah ini LV aneurysm apa enggak. Pada saya tadi itu memang pasien ini di UGD di-assess sebagai STEMI sebelum saya melihat pasien. Ketika saya dilapori, dok ini pasien dengan STEMI anterior gini, oke ya sudah dimasukkan DAPT, loading DAPT sudah diberikan di UGD, oke, udah di DAPT di UGD. Tapi melihat ECG-nya, ya saya ya kalau ngomong feeling ya nggak bisa ya. Itu sebenarnya tadi kan ada ukurannya ya. Tapi kalau di WA kan nggak begitu jelas. Tapi saya lihat ini kayaknya mengarah ke LV aneurysm. Oke, tetap masuk ke ICU, kemudian begitu datang, memang saya tidak menganjurkan untuk suatu trombolitik. Nah, kalau masalah trombolitik sama primary PCA atau apa, ini nanti akhirnya kembali ke SPCP. Kira-kira mau diberikan apa enggak. Saya melihat ECG-nya, ini kayaknya mengarah ke LV aneurysm. Gitu. Nah, kemudian saya datang, memakai kriteria Dr. Smith tadi, teman-teman bisa hitung sendiri. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya langsung melakukan echo, dok. Saya lakukan echo dan oh ya benar LV aneurysm. Pada saat datang untuk echo, hasil troponin keluar dan memang troponnya negatif. Dalam arti meningkat sedikit, borderline, tetapi tidak bisa dibilang positif suatu STEMI. Kita tahu kalau STEMI itu kan kalau naik tingginya tinggi banget ya. Ini meningkat tetapi borderline aja. Jadi nggak sampai kalau kita pakai HS tropi di atas 100 itu positif. Kalau antara 2 sampai 100 itu masih borderline. Kurang lebih pasien ini sekitar 30 atau 40 aja. Kalau ingin pasti diulang troponinnya. Esoknya kemudian. Biasanya akan tetap segitu karena ini jelas bukan suatu ACS. Gitu, Mbak. Jadi ya Mbak Sinta bisa baca, kemudian nanti kalau belum pasti, nggak yakin ya biar dokter jantung yang memutuskan. Gitu. Coba kalau pasien ini nanti tadi di trombolitik. Kalau pasien ini di trombolitik, memang pasien ini akhirnya tidak dilakukan angiografi ya. Tapi kalau misalnya ini bukan suatu STEMI, berarti LAD-nya misalnya udah CTO ya. Sebenarnya total oklusi lama kan, biasanya kalau aneurism kan berarti udah lama tuh masalahnya. Udah total ablasi lama, kalau dilakukan trombolitik, maka manfaatnya nggak ada, tapi resikonya tinggi kan untuk bleeding.
Nah, makanya itu sebabnya teman-teman memang harus belajar tuh tentang kriteria LV aneurysm, kriteria segar busa untuk memastikan ada suatu STEMI pada LPBB atau tidak. Itu semua harus banyak baca gitu ya. Beberapa sebenarnya sudah kita bahas ada di YouTube saya. Oke, saya kira itu aja untuk teman-teman semua. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sebenarnya mohon maaf ya kalau beberapa kadang-kadang saya agak lama nggak update di Instagram sama Telegram karena hari-hari akhir tahun dan COVID kelihatannya udah hilang nih, semuanya periksa ke dokter gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.